Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Atau Sudah, masih Sudah, Bu. kecil ya? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah, soalnya tadi ada yang ngechat suaranya kecil. Mudah-mudahan suara saya ini ya, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Kemudian apakah bahan paparan saya sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian? sudah. Baik, terima kasih. Jadi intinya udah siap kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja kita mulai ya, Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum kita sampai ke materi bagaimana sih cara mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi khususnya tahun pajak 2024 bagi Bapak Ibu yang memiliki profesi sebagai dokter, nantinya akan disampaikan oleh teman saya Fitri. Tapi sebelum itu, ini karena banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ke kita terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penghitungan pajak untuk Bapak Ibu yang profesinya dokter gitu. Langsung saja kita masuk ke aturan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Ini peraturan baru ya Bapak Ibu yang diimplementasikan untuk masa tahun pajak Januari 2024. Maka terasa sekarang nih perbedaannya. Kok ketika saya lapor SPT tahunan, Bu, kok jadi makin besar ya pajak terutang yang harus saya bayar di akhir tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini dia penyebabnya Bapak Ibu, karena memang ada perubahan aturan terkait perhitungan pemotongan PPh pasal 21 Bapak Ibu yang selama ini dilakukan oleh rumah sakit ya, yang memberikan eh, pemberi kerja dalam hal ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih PP 58 kemudian aturan turunannya di PMK 168 2023 ini diterbitkan oleh pemerintah sebenarnya itu untuk melakukan perubahan skema pemotongan PPh pasal 21 agar perhitungannya menjadi lebih mudah dan menjadi lebih praktis, lebih simpel gitu. Dan sebenarnya Bapak Ibu tidak ada penambahan beban pajak. Hanya saja nanti memang ada disesuaikan di akhir tahun ya, di masa pajak Desember 2000 di masa pajak Desember. Nanti yang kurang pemotongannya akan dipotong lebih besar di akhir tahun di Desember, tapi kalau misalnya yang Januari sampai November nih sudah terlalu banyak dipotong, maka yang di Desember akan terjadi lebih bayar. Lebih bayarnya bagaimana, Bu? Apakah bisa dikembalikan? Nih ada yang bertanya juga ya, kayak mana kalau misalnya kami SPT-nya lebih bayar nih, atau bukti potongnya ternyata lebih bayar, yang hanya murni menerima bukti potong nih ya, Bapak Ibu. Apakah bisa dikembalikan? Bisa. Kalau dia murni menerima penghasilan hanya dari pemberi kerja, Bapak Ibu, maka lebih bayarnya itu nanti akan diberikan langsung oleh pemberi kerjanya. Lebih bayarnya tidak diminta melalui SPT tahunan. Tapi buat Bapak Ibu nih khususnya yang dokter ya kan ada yang tidak cuman menerima penghasilan dari pemberi kerja doang, tidak hanya menerima penghasilan dari gaji PNS-nya, tidak hanya menerima penghasilan dari rumah sakit, tapi juga melakukan praktek. Maka lebih bayarnya nanti dimintanya itu di dalam SPT tahunan gitu. Dan itu diproses ya, Bapak Ibu, proses prosedurnya itu cukup simpel. Kalau dia yang masih memenuhi persyaratan, dia hanya dilakukan penelitian dalam jangka waktu 1 bulan, nanti uangnya sudah bisa dicairkan. Kalau dia lebih dia masuk ke kriteria pemeriksaan, maka juga akan dilakukan pemeriksaan. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk yang di PMK 168 Bapak Ibu, maka di sini kita perhitungan PPh pasal 21-nya itu menggunakan skema ganda. Ini khususnya untuk yang pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Apa itu skema ganda, Bu? Skema ganda itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa Januari sampai dengan November, PPh pasal 21-nya itu akan dihitung dengan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Sedangkan nanti di masa Desember akan dilakukan penyesuaian dan PPh pasal 21 yang dipotong itu menggunakan tarif normal yaitu tarif pasal 17.
Kalau dia Bapak Ibu ya, ini kita lihat di tarif efektif bulanan. Ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendapatkan informasinya ya, bahwa ada tiga kelompok tarif nih, TER kelompok A, TER kelompok B, TER kelompok C. Kemudian untuk tarif efektif harian juga ada yang di bawah 450.000 atau dia di rentang 450 sampai 2,5 juta. Berapa sih PPh-nya? Itu digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 masa Januari sampai dengan masa November. Jadi nanti Bapak Ibu ada kolom-kolom nih, tabel ya, dalam bentuk tabel. Bapak Ibu lihat apakah Bapak Ibu masuknya ke kelompok TER kelompok A. TER kelompok A itu siapa-siapa aja. Kalau Bapak Ibu statusnya PTKP-nya tidak kawin dengan nol tanggungan, atau tidak kawin dengan satu tanggungan, atau kawin tanpa tanggungan, maka Bapak Ibu nanti lihat rentang penghasilannya itu ada di TER kelompok A. Kalau Bapak Ibu statusnya tidak kawin, dua orang tanggungan, kawin dengan satu tanggungan, atau tidak kawin tiga tanggungan, kawin dengan dua orang tanggungan, nanti Bapak Ibu lihat tabelnya yang TER kelompok B. Lihat rentang penghasilan Bapak Ibu ada di mana, maka di situ nanti ketemulah berapa tarif PPh pasal 21 yang akan dipotong oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk TER kelompok C itu bagi wajib pajak orang pribadi yang status PTKP-nya adalah kawin dengan tiga orang tanggungan. Jadi sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu, kalau menerima bukti potong dari eh, pemberi kerja ya, kalau Bapak Ibu statusnya pegawai tetap nih atau pegawai tidak tetap. Sedangkan nanti di masa Desember Bapak Ibu itu PPh pasal 21-nya dihitung dengan cara yang biasa. Jadi kita menggunakan tarif pasal 17. Nah, bagaimana nih dengan yang sudah disetor di dipotong Januari sampai November itu menjadi kredit pajak. Kalau misalnya nanti diketahui dihitung ulang nih di Desember ternyata PPh pasal 21 yang harusnya dipotong itu misalnya 100 juta. Dilihat Januari sampai November udah dipotong berapa? Misalnya udah dipotong 90 juta. Maka di Desember Bapak Ibu tinggal dipotong sisanya saja 10 juta lagi begitu. Nah, ini dia Bapak Ibu, perbedaan ya, perbedaan yang bisa kita lihat, aturan yang lama dengan yang diatur di dalam PMK 168 2023. Dokter dengan gaji tetap, pegawai tetap ya dia, maka dia menggunakan itu tadi TER untuk masa pajak Januari sampai November. Sedangkan untuk masa pajak terakhir, ini biasanya di Desember ya Bapak Ibu, maka menghitungnya berapa penghasilan kena pajak setahun dikali tarif pasal 17. Sedangkan di aturan yang sebelumnya itu kalau dokter ya yang menerima penghasilan berupa gaji tetap, dia itu dihitung dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun, dikurangi dengan PTKP, berapa dapatnya baru dikali tarif pasal 17. Nah, sementara dengan aturan yang baru di PMK 168 ini, perhitungan yang lama ini hanya diterapkan di masa pajak terakhir saja, di masa pajak Desember. Sedangkan untuk para dokter nih, karena kita di sini yang hadir adalah para dokter ya, yang praktek di rumah sakit ataupun praktek mandiri. Nah, di rumah sakit dia itu statusnya sebagai bukan pegawai, Bapak Ibu. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk bukan pegawai? Cara menghitungnya adalah penghasilan bruto kali Ya, 50% kayak enteng kan? kali tarif pasal 17. Jadi Ada nggak videonya tuh seluruh dia main. jadi nggak seluruh penghasilan Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima dari rumah sakit itu langsung kali tarif pasal 17, tapi dikali 50% dulu, dinormalkan dulu 50%. Bedanya Bapak Ibu dengan ketentuan sebelumnya di Per 16, dulunya Bapak Ibu ini tarif PPh orang pribadi dikali 50% dikali penghasilan bruto kurang PTKP ini dihitung secara kumulatif.
Ini yang membuat PPh pasal 21 Bapak Ibu sepanjang Januari sampai November 2024 lebih kecil dibandingkan dengan PPh pasal 21 yang dipotong Januari sampai Desember 2023. Coba Bapak Ibu cek dulu deh. Bukti potong yang Bapak Ibu terima 2023 dengan 2024. Pasti bukti potong yang kita anggap ini sama ya Bapak Ibu ya, penghasilan setiap bulan dari rumah sakit itu sama. Kita anggap sama hitung-hitungannya. Dengan penghasilan yang sama, Januari sampai Desember 2023, PPh satu Bapak Ibu yang dipotong oleh rumah sakit pasti lebih besar dibandingkan dengan PPh pasal 21 yang dipotong Januari sampai Desember tahun 2024. Itulah yang menyebabkan PPh akhir tahun Bapak Ibu sekalian ketika mau lapor SPT tahunan hitung-hitung semuanya, loh kok kurang bayarnya sampai ratusan juta? Padahal waktu di 2023 saya bayarnya cuma dikit aja nih, mungkin jutaan atau puluhan juta seperti itu. Sehingga Bapak Ibu terkejut, ini salah atau gimana? Apa tarifnya naik atau gimana nih? Padahal nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena memang PPh satu yang dipotong itu adalah kredit pajak, ibaratnya cicilan Bapak Ibu. Cicilan yang Bapak Ibu bayar setiap bulan sehingga nanti di akhir tahun Bapak Ibu tidak perlu membayar terlalu besar. Nah, karena 2023 cicilan tiap bulannya itu besar, otomatis di akhir tahun bayarnya tinggal dikit. 2024 cicilannya kecil nih tiap bulan, otomatis bayarnya di akhir tahun menjadi lebih besar. Secara tarif, secara perhitungan itu sama. Sekarang muncul nih di Bapak Ibu, kok dihitungnya dari penghasilan bruto ya, dari yang 80%. Kalau misalnya dia ada perjanjian dengan rumah sakit bagi hasil 80% untuk dokter, 20% dengan rumah sakit. Kenapa kami dihitung dari 100%-nya? Kenapa bukan dari 80%-nya? Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya bukan aturan yang baru. Ini sudah diterapkan dari tahun 2016. Coba Bapak Ibu lihat deh bukti potongnya. Itu sebenarnya dihitung dari 100% penghasilan bruto yang Bapak Ibu terima, bukan dari 80%-nya. Seandainya nih ya, seandainya perjanjian bagi hasilnya adalah 80-20. Kalau dia pun misalnya 85-15, tetap dari 100%-nya. Atau bahkan misalnya 60-40, itu tetap dari 100%-nya. Ketentuannya memang mengatur seperti itu. Baik di dalam Per 16 tahun 2016 maupun di dalam PMK 168 2023. Untuk menghitung penghasilan brutonya tidak terdapat perbedaan cara menghitung penghasilan bruto. Yang membedakannya adalah itu tadi. Per 16 penghasilannya dihitung secara kumulatif, sedangkan di PMK 168 dihitungnya tidak kumulatif. Nanti dilihat di sini nih. Kita lihat contohnya langsung ya, Bapak Ibu. Ini kita ambil contoh Dokter R praktek di rumah sakit umum daerah ya, praktek di rumah sakit umum daerah ABC. Dia seorang PNS, kemudian dia praktek juga di rumah sakit swasta, ada bagi hasil, perjanjian bagi hasil 80-20 dengan rumah sakit ABC. Gimana sih ini cara menghitung PPh pasal 21-nya? Kita lihat nih contohnya. Di Januari, jasa dokter yang dibayar pasien itu 45 juta. Nah, tadi rumusnya karena dia statusnya bukan pegawai, dia dikali dulu dengan 50%. Maka dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 21-nya adalah 45 juta kali 50%, maka dapatlah 22.500.000. 22.500.000 ini Bapak Ibu, di tarif pasal 17, dia masih ada di lapisan pertama. 0 sampai 60 juta kan tarifnya 5%. 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%. 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%.
500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, sementara di atas 5 miliar tarifnya 35%. Bu, kenapa kok tarifnya progresif? Kenapa tarifnya tinggi kali? Nah, ini Bapak Ibu ya, prinsip perpajakan di Indonesia itu menganut prinsip keadilan, bahwa orang-orang yang mendapatkan penghasilan yang lebih besar, maka dia akan menanggung pajak yang lebih besar pula. Sementara orang-orang dengan penghasilan yang lebih kecil dikenakan pajak yang lebih kecil juga. Bahkan untuk UMKM nih, Bapak Ibu, pemerintah memberikan fasilitas nih. Kalau yang 500 juta penghasilannya dalam 1 tahun, dia tidak perlu membayar pajak. Kalau di atas 500 juta sampai 4,8, dia cukup bayar 0,5%. Begitu prinsip keadilannya. Jadi kalau ada yang bertanya nih, Bu, gimana Bu supaya pajak saya tidak besar? Nah, ya tidak besar ya Bapak Ibu. Tuh jadi UMKM bisa pajaknya cuman kalau 500 juta nggak bayar pajak. Kalau 500 juta sampai 4,8 cukup bayar 0,5%. Nggak mau Bu jadi UMKM, tetap mau jadi dokter. Gimana ya kalau dokter pajaknya nggak besar ya berarti nggak ada pasiennya gitu dokter. Nggak terima penghasilan gitu kan. Sedih ya gitu. Kami makanya nih doa-doa orang pajak ini adalah doa-doa terbaik supaya Bapak Ibu wajib pajak memperoleh penghasilan yang banyak, yang besar sehingga bisa memberikan sumbangsi kepada negara dalam bentuk pajak yang Bapak Ibu bayarkan. Lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian di Februari. Di Februari, Dokter R terima jasa dokter 49 juta. Dasar pemotongan PPh pasal 21-nya 50% kali 49 dia ada di 24.500. Karena masih di dalam rentang 0 sampai 60 juta, maka dia dikenakan tarif tetap 5%. Bedanya Bapak Ibu nanti ini di bulan Maret. Di bulan Maret kita lihat kalau jasa dokternya pasien 47 juta, DPP-nya kan 50% kali 47, berarti 23.500. Di PMK 168, dia akan flat di tarif 5%. Karena apa? 23.500 itu masih di rentang 0 sampai 60 juta. Maka tarifnya 5%. Tapi kalau kita menggunakan Bu akan dikenakan dua lapis nih, 5% dan 15%. Maka PPh pasal 21 yang dipotong pasti lebih besar. Begitu. Itu bedanya. Ini pertanyaan ada ya Bapak Ibu di yang masuk ke kita, PPh pasal 21 yang dipotong menjadi lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan aturan di Per 16 tahun 2016. Kemudian tadi Dokter eh, juga seorang PNS di rumah sakit umum ABC sama itu 50%, berarti dia dapat dasar pemotongan pajaknya 25%, masih di rentang 0 sampai 60 juta, maka tarifnya adalah 5%. Dapatlah PPh pasal 21 yang dipotong 1.250. Begitu dia
eh, eh, sehingga dapat sendiri bulannya berapa. Berapa yang kita terima per bulan, kali 50% dulu, kemudian kali tarif pasal 17. Itu dia bedanya dengan yang di per 16. Kemudian pertanyaannya, Bu, kami kan cuma terima 80%. 20%-nya itu kan bagi hasil dengan rumah sakit. Artinya kami menanggung dong pajak rumah sakit. Karena pajaknya udah dibebankan sama kami. Nah, saya ambil analogi seperti ini nih Bapak Ibu. Misal nih Bapak Ibu buka praktek ya, buka praktek mandiri. Buka praktek mandiri, Bapak sewa tempat, kemudian karena nggak punya alat, sewa alat, kemudian ada biaya-biaya lain deh yang Bapak bayar perawat mungkin gitu ya, ada perawat yang perlu Bapak bayar. Itu kan dari seluruh penghasilan yang Bapak Ibu dokter terima dari pasien, kemudian kan dikurangkan dengan biaya-biaya yang Bapak Ibu keluarkan kan untuk tadi sewa tempat mungkin, untuk tadi sewa alat mungkin, untuk tadi bayar perawat mungkin, sehingga dapatlah penghasilan neto. Atas penghasilan neto itulah yang di atas penghasilan setelah dikurang-kurangin itu penghasilan neto kemudian dikenakan PPh. Itu kalau hitung-hitungannya pakai pembukuan nih. Tapi ini dengan rumah sakit, Bapak Ibu anggap 20% itu adalah biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk mendapatkan 100% penghasilan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu terima nih penghasilannya 100%. Hanya saja ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Kenapa kok kami dihitungnya dari 100%, Bu? Karena di akhir tahun nanti Bapak Ibu kan ada norma penghitungan penghasilan neto yang 50%. Itulah dianggap sebagai biaya-biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk mendapatkan penghasilan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi ada yang nanya, kok terlalu besar ya normanya 50%. Harusnya Bapak Ibu bersyukur nih normanya 50% gitu ya. Kalau terlalu besar 50%, misalnya minta dikecilin nih jadi 20% atau jadi 30%. Artinya penghasilan neto yang nantinya akan dikenakan pajak menjadi lebih besar. Makanya harapannya sebenarnya normanya menjadi lebih besar gitu. Harapannya misalnya sebenarnya Bu, biaya yang kami keluarkan itu lebih dari 50%. Enggak benar nih pemerintah bikin normal 50%. Harusnya 70%. Jadi misalnya total penghasilan bruto Bapak Ibu 1 tahun 1 miliar. Normanya 70%. Penghasilan netonya berarti tinggal 300 juta. 300 juta inilah nanti setelah dikurangin PTKP baru dihitung eh, dikalikan dengan tarif pasal 17 sehingga dapat berapa PPh yang terutang. Kalau Bapak Ibu merasa, wah, saya nggak mau pakai norma nih, karena nggak benar nih hitung-hitungannya. 50% terlalu kecil. Banyak pengeluaran-pengeluaran yang saya harus perhitungkan. Bapak Ibu boleh silakan menggunakan pembukuan. Nanti berapa total pendapatan Bapak Ibu sekalian dikurangi dengan biaya-biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut sehingga dapatlah berapa penghasilan neto. Untuk nanti pelaporan SPT tahunannya, silakan Bapak Ibu melampirkannya di dalam laporan keuangannya. Begitu Bapak Ibu. Ini kan kenapa pakai norma supaya lebih simpel ya. Ya udah dianggap aja 50%. Bapak Ibu nggak perlu pakai bikin pembukuan, bikin laporan laba rugi, nggak perlu bikin neraca gitu ya. Cukup lampirkan berapa peredaran brutonya saja. Kalau untuk dokter yang praktek mandiri, ini langsung ya Bapak Ibu berapa total penghasilan yang diterima dari pasien setiap bulan, dibikin rekapannya, kemudian dikalikan dengan 50%, karena tadi normanya adalah 50%. Kalau kita lihat resumenya ya Bapak Ibu, total sumber penghasilannya, ini kelihatan tadi dari Rumah Sakit ABC, dia praktek ya, ada praktek.
PPh pasal 21 yang dipotong 13.100.000. Kemudian dari Rumah Sakit XYZ, PPh pasal 21 yang dipotong 65 juta. Kemudian ada praktek mandiri ini eh, nanti store sendiri PPh-nya, tapi jumlah bruto penghasilannya adalah 558 juta. Sehingga ketika dia kita tuangkan di dalam SPT tahunan, kita masukkan nih di daftar pemotongan oleh pihak lain. Tadi udah dipotong oleh Rumah Sakit ABC karena praktek sebesar 13.100.000. Dipotong Rumah Sakit XYZ 65 juta. Kemudian sebagai PNS juga sudah dipotong 87 juta. Sedangkan untuk menghitung berapa penghasilan neto yang akan dikenakan pajak, itu tadi penghasilan brutonya semua dijumlahkan, kita masukkan di dalam bagian 1771 bagian penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kita masukkan di pekerjaan bebas totalnya berapa? Kalau dalam hal ini di contohnya 2,536 miliar. Kemudian normanya 50%, ini normanya karena kita ada di Provinsi Sumatera Utara ya, Bapak Ibu ini beda-beda kalau norma ini dilihat. Dia ada yang DKI Jakarta, kemudian 10 provinsi besar. Nah, kita di Sumatera Utara untuk profesi dokter dapat normanya 50%. Sehingga dapatlah penghasilan netonya adalah 1,268. Ini kembali saya jelaskan ya Bapak Ibu bahwa di 50% inilah biaya-biaya yang Bapak Ibu keluarkan, dianggap sebagai biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk mendapatkan penghasilan 2,536. Sehingga nanti yang akan dihitung, yang akan sebagai dasar untuk menghitung pengenaan pajaknya adalah yang 1,268. Ini masih dikurangi, nanti Bapak Ibu pindahkan ya di dalam SPT, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Fitri. Dipindahkan di dalam SPT nih di bagian induk SPT. Dapatlah penghasilan neto dari usaha tadi berapa? 1,268. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tadi PNS dipindahkan di sini. Dapat total penghasilan netonya berapa? Dikurangi lagi dengan PTKP sesuai dengan status Bapak Ibu. Apakah tidak kawin ada tanggungan, kawin dengan tanggungan berapa, dapatlah berapa penghasilan kena pajaknya, baru dikali dengan tarif pasal 17. Sesuai dengan angka di angka 11 ini berapa nih penghasilan kena pajaknya. Kalau misalnya jadi penghasilan kena pajaknya jadi misalnya 2 miliar nih, jadi 2 miliar. Berarti dia udah ada di lapis keempat. Dihitung nih berapa PPh terutangnya. Dapat hitungan PPh terutangnya, Bapak Ibu kurangi dulu dengan kredit pajak yang sudah dipotong oleh rumah sakit. Tadi kan ada dipotong 11 juta, ada di 13 juta ya, 11 juta. Dipotong 65 juta. Berapa pengurang-pengurangnya? Sehingga dapatlah berapa PPh terutang akhir tahun yang harus Bapak Ibu lunasin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dipotong setiap bulan besar gitu. Jangan khawatir Bapak Ibu karena sebenarnya itu bisa Bapak Ibu kreditkan di akhir tahun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cukup jelas terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 untuk para dokter ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tanyakan terkait dengan bagaimana sih perhitungannya dari penghasilan bruto, bagaimana sih kalau dia bagi hasil gitu. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Nanti kita bahas lagi di sesi diskusi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara menuangkan penghasilan Bapak Ibu sekalian di dalam SPT? Nah, ini perlu ditekankan sekali lagi ya Bapak Ibu bahwa seluruh penghasilan dokter itu yang macam-macam itu kami yakinlah Bapak Ibu sudah melaporkannya di dalam SPT tahunan. Kalau misalnya ada usaha, punya apotek mungkin, atau misalnya mendapatkan penghasilan berupa bonus mungkin dari mana
itu semuanya dilaporkan di dalam SPT tahunan. Bagaimana cara menuangkannya di dalam SPT tahunan Bapak Ibu sekalian? Ini akan dilanjutkan oleh Ibu Fitri. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih banyak Kak Muan. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana tata cara menghitungnya ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau lanjut bagaimana cara menuangkannya dalam SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebelumnya apakah suara saya sudah jelas? Sudah cukup jelas Bapak Dengar Ibu? Ibu. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu saya lanjut langsung ke materi kita, yaitu tentang pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, kita harus tahu dulu bahwa ada beberapa jenis SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Apa saja itu? Yang pertama adalah formulir 1770, Bapak Ibu. Ini adalah formulir yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya berasal dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, Bapak Ibu dokter yang punya praktek baik di rumah sakit maupun praktek mandiri termasuk ke dalam wajib pajak yang menggunakan formulir 1770. Lalu yang kedua adalah formulir 1770S. Nah, ini adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Nah, artinya ini adalah formulir untuk wajib pajak orang pribadi yang statusnya adalah pegawai atau karyawan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan dokter? Kalau Bapak Ibu yang profesinya dokter tapi tidak ada praktek, tidak menerima pasien, misal dia hanya sebagai pegawai untuk bagian manajemen di rumah sakit atau direktur rumah sakit misalnya, yang memang penghasilannya adalah sebagai direktur rumah sakit. Jadi rumah sakit menerbitkan bukti potong 1721A1 untuk dokter tersebut, maka dia bisa menggunakan formulir 1770S. Namun kalau Bapak Ibu bekerja di rumah sakit tapi menerima pasien, artinya kan ada praktek ya di rumah sakit tersebut, maka menggunakan formulir yang 1770. Kemudian ada formulir 1770 SS, Bapak Ibu. Ini adalah formulir untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Artinya ini juga formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang statusnya adalah pegawai atau karyawan. Namun, jumlah penghasilan brutonya dalam setahun tidak lebih dari 60 juta rupiah. Jadi kalau sudah lebih dari 60 juta, menggunakan formulir yang untuk karyawan tapi 1770S. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengisi SPT tahunan yang 1770S, ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan, Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama, bukti pemotongan pajak 1721A1 untuk pegawai swasta atau A2 untuk ASN atau PNS ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah bukti potong PPh final jika Bapak Ibu menerima bukti potong atau penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian ada daftar harta, ada daftar utang atau kewajiban, dan kartu keluarga. Nah, baik. Media penyampaian SPT tahunan itu Bapak Ibu bisa melalui djponline.pajak.go.id atau boleh juga ke pajak.go.id, nanti login sama nanti laman yang akan dituju Bapak Ibu boleh datang langsung ke kantor pajak untuk mendapatkan asistensi atau menyampaikan SPT apabila masih boleh menggunakan SPT manual atau boleh juga dikirim. Nah, kalau dikirim ini pastinya Bapak Ibu yang masih boleh menggunakan SPT manual ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menyampaikan SPT tahunan secara online, maka tidak bisa lagi menggunakan SPT tahunan secara manual. Nah, ini kita masuk ke alur atau tahap pelaporannya. Yang pertama kita lakukan adalah login akun dulu. Boleh ke pajak.go.id atau boleh juga langsung ke djponline.pajak.go.id. Nanti Bapak Ibu akan
masuk ke laman sebagai berikut. Bapak Ibu yang sudah memadankan NIK-nya menjadi NPWP, maka nanti di bagian NIK atau NPWP boleh memasukkan NIK-nya saja ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang belum padan, untuk saat ini masih bisa menggunakan NPWP yang lama. Tapi kami sarankan agar segera memadankan NIK-nya menjadi NPWP karena sebenarnya mulai tahun ini seluruh pemotongan atau aktivitas perpajakan itu sudah menggunakan NIK yang sudah diaktifasi menjadi NPWP. Kalau Bapak Ibu tidak padankan, nanti pelaporan pajak di tahun depan nanti jadi terkendala karena NPWP yang lama sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian kita masukkan kata sandi, ini tentunya yang sudah Bapak Ibu atur sendiri ya kata sandinya. Masukkan kode keamanan, baru kita klik login. Nah, kalau Bapak Ibu lupa kata sandinya apa, bisa menggunakan fitur lupa kata sandi yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Baik, ini adalah laman awal begitu Bapak Ibu login ke djponline.pajak.go.id. Kemudian kita klik menu lapor, Bapak Ibu. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang SPT-nya bisa menggunakan 1770S atau SS, maka kita pilih menunya e-filing, Bapak Ibu. Kita klik menu e-filing, lalu nah, setelah kita klik menu e-filing, nanti akan terdapat di sini daftar SPT tahunan yang sudah pernah Bapak Ibu sampaikan melalui e-filing. Nah, tapi kemudian kita klik yang buat SPT ya Bapak Ibu, karena kita mau bikin SPT tahun ini nih. Kita klik buat SPT, kemudian kita pilih SPT-nya. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada beberapa pertanyaan untuk dijawab. Nanti silakan dijawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau tadi hanya sebagai karyawan, pegawai rumah sakit saja misalnya, tidak ada praktek dokter, tidak menerima pasien, maka Bapak Ibu dapat memilih ya. Memilih tidak ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Berarti kita seorang karyawan atau pegawai gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apakah Bapak Ibu seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakannya terpisah atau memilih terpisah. Misal, memilih terpisah ini adalah Bapak Ibu suami istri dua-duanya bekerja, kemudian masing-masing memiliki NPWP sendiri. Kalau sebenarnya kan secara aturan perpajakan, untuk satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak yang masih dalam tanggungan itu cukup satu NPWP Bapak Ibu. Namun ada juga istri yang karena pekerjaan mungkin eh, memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terpisah, dibuatkan NPWP sendiri boleh juga. Nah, jika memang tidak terpisah, kita pilih tidak. Tapi kalau memilih terpisah, kita klik ya. Kemudian selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Saya rasa kalau dokter, apakah ada yang setahun kurang dari 60 juta rupiah bruto? Sepertinya enggak ya. Kita pilih tidak ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pilihan kita mau menggunakan jenis SPT yang bagaimana. Apakah dengan bentuk formulir, apakah dengan panduan, atau dengan upload SPT. Kalau saya pribadi, saya memilih dengan bentuk formulir karena lebih ringkas Bapak Ibu. Kemudian kita klik SPT 1770S dengan formulir. Kita lanjut ke pengisian Bapak Ibu. Nah, di pengisian yang pertama kita isi adalah tahun pajak berapa yang akan kita buatkan SPT. Kalau tahun ini, tahun pajak yang akan kita buatkan SPT adalah tahun pajak 2024. Kemudian status SPT-nya apa? Normal, ini artinya adalah untuk tahun pajak 2024, ini adalah SPT pertama yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau ternyata nanti sudah disampaikan, kemudian ternyata ada kesalahan, Bapak Ibu ingin membetulkan, itu bisa ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti buat SPT lagi, tahun pajaknya 2024, kemudian statusnya adalah pembetulan. Pembetulannya juga bisa yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi di bawah kolom pembetulan itu ada pembetulan ke berapa. Kita isi apakah ini pertama, kedua, atau ketiga. Kita klik selanjutnya. Nah,
kita mengisi dari lampiran dua dulu, lampiran terakhir dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, Bapak Ibu silahkan dilihat bukti potongnya. Apakah ada bukti potong yang penghasilannya dikenakan final dan atau bersifat final gitu ya. Atau mungkin penghasilan final yang belum dipotong pajak, maka kita klik tambah. Nah, akan ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Nanti Bapak Ibu bisa klik tanda panah ke bawah, akan keluar daftar penghasilan apa saja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jika ada, silakan diisi berapa penghasilan brutonya, kemudian berapa PPh terutangnya, lalu klik simpan. Kemudian jika sudah selesai semua penghasilan yang dikenakan PPh final kita input, kita lanjut ke daftar harta. Nah, untuk daftar harta Bapak Ibu, di sini ada fitur harta pada SPT tahun lalu. Jika Bapak Ibu sudah mengisi SPT tahunan melalui DJP online pada tahun lalu, Bapak Ibu cukup klik harta pada SPT tahun lalu, maka akan keluar seluruh daftar SPT yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada SPT tahun lalu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan apakah harta ini masih dalam kepemilikan kita atau masih atas nama Bapak Ibu atau tidak gitu ya. Jika memang sudah ada harta yang sudah dijual misalnya, maka silakan dihapus, atau misalnya ada harta yang bertambah di tahun 2024, maka Bapak Ibu klik tambah. Nah, ini untuk penambahan harta, Bapak Ibu silakan klik kode harta. Nanti tinggal dipilih saja ya, Bapak Ibu sesuai harta yang mau ditambahkan. Klik panah ke bawah, nanti tinggal dipilih. Lalu kita masukkan apa nama hartanya, kapan kita peroleh atau kita beli, harga belinya berapa, lalu keterangan sesuai dengan jenis harta yang kita tambahkan. Lalu kita klik simpan. Jika sudah semua harta sudah cocok dengan harta yang ada sekarang, maka kita klik lanjut ke daftar utang. Di daftar utang sama juga Bapak Ibu ada utang pada SPT tahun lalu. Bisa kita klik, lalu akan muncul semua daftar utang yang kita input pada SPT sebelumnya. Silakan disesuaikan juga. Kalau utang mungkin jumlahnya di tahun ini sudah berkurang ya Bapak Ibu. Nah, apabila ada penambahan hutang baru, silakan diklik tambah. Lalu kita isikan informasi hutang yang akan kita tambahkan. Kita pilih kode utangnya, kemudian siapa nama pemberi pinjaman, alamatnya di mana, kapan tahun peminjaman, dan jumlah per 31 Desember di tahun yang akan kita isikan SPT tahunannya. Kemudian kita klik simpan. Nah, Bapak Ibu, untuk harta dan utang pada SPT, kondisinya adalah kondisi di 31 Desember 2024. Jadi, harta apa saja yang masih kita miliki di 31 Desember 2024 itulah yang kita masukkan ke SPT tahunan. Kalau kita masih punya mobil di Januari 2024, tapi udah nggak ada lagi di Desember 2024, maka mobil tersebut kita hilangkan dari daftar harta pada SPT tahunan. Begitu juga utang ya Bapak Ibu. Kondisinya adalah hutang pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Kemudian kita lanjut ke daftar tanggungan. Di daftar tanggungan juga sama, ada tanggungan pada SPT tahun lalu. Bisa kita klik, akan keluar susunan anggota keluarga yang kita laporkan pada SPT tahun lalu. Jika ada misalnya anak sudah menikah, sudah bukan tanggungan kita lagi, maka kita tinggal hapus dari daftar tanggungan. Kalau misalnya ada yang baru lahir, misalnya ya, silakan diklik tambah, lalu kita isi detail anggota keluarga yang kita tambahkan. Selesai itu, kemudian kita masuk ke lampiran satu. Lampiran satu adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Apa saja ini contoh penghasilannya? Misalnya bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lain. Jika Bapak Ibu menerima penghasilan sebagaimana tertera di tabel, maka silahkan diisi berapa total penghasilannya. Lanjut ke bagian B. Bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa saja itu? Misalnya bantuan, sumbangan, dan hibah, warisan, dan sebagaimana yang ada di daftar. Nah, jika Bapak Ibu menerima penghasilan tersebut, silahkan dimasukkan dalam SPT tahunan. Dan penghasilan di bagian B lampiran satu ini tidak menambah penghasilan yang dikenakan pajak, Bapak Ibu. Karena ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak gitu ya. Tapi perlu diperhatikan juga Bapak Ibu jika menerima
hibah atau warisan dari orang tua misalnya, jangan lupa didukung oleh dokumen-dokumen yang dapat mendukung gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, pada bagian inilah Bapak Ibu mengisi bukti potong yang sudah diterima dari rumah sakit. Ya, nah tapi ini khusus untuk yang hanya bekerja sebagai karyawan saja ya, Bapak Ibu. Nah, di awal sebelum kita membuat SPT tahunan, sebelum mengisi semuanya, begitu Bapak Ibu masuk ke formulir SPT tahunannya, terkadang ada tuh yang dapat notif Bapak Ibu bahwa atas NPWP Bapak Ibu sudah ada diterbitkan bukti potong. Nah, jika Bapak Ibu pilih ya, maka detail bukti potong dari pemberi kerja itu akan masuk di bagian C ini Bapak Ibu. Tapi kalaupun Bapak Ibu misalnya ragu pilih tidak, atau tidak ada notifikasi, tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa pilih tambah di bagian C ini, diklik tambah, lalu nanti kita akan eh, mengisi data-data pemotongan yang sudah diberikan hard copy-nya kepada kita ya Bapak Ibu. Nah, yang kita isi adalah jenis pajaknya apa? Jenis pajaknya coba Bapak Ibu lihat di judul bukti potongnya. Waalaikumsalam, Pak Haji. Di bagian bukti potong dibuat judulnya di atas adalah Hah, PPh pasal 21. Maka kita pilih jenis pajaknya apa? adalah pasal 21. Lalu selanjutnya siapa pemotong atau Lo pemungut di mana? pajak? Di Ubin Jakarta. Bentar ya Bapak Ibu ada. Boleh. Oke, baik kita lanjut. Siapa pemotong atau pemungut pajaknya? Kita lihat mana di bagian identitas pemotong pajak Bapak Ibu. Di bagian bawah itu ada NPWP dan nama instansi yang memotong pajak kita. Kita masukkan NPWP-nya, lalu kita klik tab, nanti otomatis nama pemotong atau pemungut pajaknya akan keluar. Kemudian nomor bukti pemotongannya kita lihat di mana? Nomor bukti pemotongannya kita lihat di bagian atas bukti potong Bapak Ibu. Di situ ada nomornya. Lalu kemudian tanggal bukti pemotongan. Tanggal bukti pemotongan itu ada di bagian bawah ya Bapak Ibu dekat tanda tangan. Lalu jumlah PPh yang dipotong dan dipungut. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang menerima bukti potong 1721A1 atau A2, jumlah PPh yang dipotong dan dipungut itu bukan lagi dari baris terakhir daftar bukti potong Bapak Ibu. Kalau dulu bukti potong yang lama mungkin tahun 2023 itu PPh yang dipotong atau dipungut dia di eh, baris paling akhir gitu ya di bukti potong Bapak Ibu. Namun dengan bukti potong yang sekarang setelah eh, implementasi TER, maka yang dipindahkan adalah dari nomor 22 Bapak Ibu, yaitu PPh satu terutang yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Yang di bawah-bawahnya itu apa, Kak? Yang di bawahnya itu adalah nomor 23 PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi masa pajak selain terakhir. Kalau kita bekerja penuh Januari sampai Desember, maka angka 23 itu adalah PPh pasal 21 Januari sampai November. Angka 24 itu adalah PPh pasal 21 masa pajak terakhir. Artinya PPh pasal 21 di bulan Desember saja. Nah, jadi banyak wajib pajak yang salah isi di sini nih, apalagi terutama yang lebih potong. Jadi di nomor 24 dia minus kelebihan potong, yang diinput di SPT tahunan malah yang kelebihan potong. Jadi salah ya Bapak Ibu. Yang diinput di SPT tahunan adalah PPh pasal 21 terutang yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan di nomor 22. Kalau udah oke datanya kita klik simpan, kita masuk ke induk SPT-nya. Kita isi identitas dulu Bapak Ibu. Kalau tidak kawin identitasnya pilih tidak kawin. Kalau sudah kawin tentu kita pilih kawin ya Bapak Ibu. Nah, identitas ini Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan bukti potong A1 atau A2 yang diterima. Di bagian atas kan ada ya status perpajakan, apakah dia tidak kawin atau kawin, dengan berapa tanggungan. Nah, itu disesuaikan dalam pengisian SPT tahunan. Kita
masuk ke bagian penghasilan neto. Di bagian satu ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini angkanya kita pindahkan dari bukti potong kita. Kita lihat bukti potong ada juga di situ tabel jumlah penghasilan neto, Bapak Ibu. Jadi karena yang mau kita input adalah penghasilan neto, maka dari bukti potong kita cari ada kolom penghasilan neto. Itulah angkanya yang kita pindahkan ke dalam induk SPT kita. Lalu nanti jika ada eh, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang kita isikan pada lampiran, maka angkanya akan otomatis masuk Bapak Ibu. Jika tidak ada dia nol. Kemudian kalau ada penghasilan neto luar negeri yang Bapak Ibu terima juga silakan diinput di induk. Nah, penghasilan dari nomor 1, 2, 3 itu akan otomatis terakumulasi di jumlah penghasilan neto. Kemudian ada juga zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini dapat mengurangi jumlah penghasilan neto Bapak Ibu. Namun harus disalurkan melalui lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Bapak Ibu. Jika ada nanti maka jumlah penghasilan netonya itu akan dikurangi dengan berapa zakat yang sudah Bapak Ibu salurkan. Kita lanjut ke bagian penghasilan kena pajak. Nah, di bagian penghasilan kena pajak kita harus menginput NPWP nih Bapak Ibu. Ini harus disesuaikan dengan PTKP yang ada di bukti potong ya Bapak Ibu. Jika di bukti potong tidak kawin dengan tanggungan nol, maka di sini juga tidak kawin tanggungannya nol. Kalau kawin dengan satu anak di bukti potong, maka di sini juga kawin dengan satu anak gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti tadi, anaknya lahir di tengah tahun, sementara SPT kan sudah akhir tahun ya baru diisi. Maka yang kita ambil adalah status perpajakan di awal tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia awal tahun K1, tapi di Desember sebenarnya sudah K2, yang kita gunakan tetap K1. K2-nya kapan kita gunakan? Untuk perpajakan tahun berikutnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke C. Di C akan muncul berapa PPh terutang. Ini otomatis ya Bapak Ibu. Nah, setelah masuk jumlah PPh terutangnya berapa, kemudian kita masuk ke kredit pajak. Di PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain akan keluar berapa jumlah yang sudah dipotong oleh pemberi kerja yang tadi Bapak Ibu input pada kolom bukti potong tadi ya. Sudah kita input bukti potongnya, maka akan keluar angka berapa PPh terutangnya. Jika memang Bapak Ibu hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja tersebut, kemudian perhitungan pemotongan PPh 21-nya sudah benar, maka harusnya tidak ada lagi pajak yang harus dibayarkan Bapak Ibu. Maka SPT-nya nanti statusnya nihil. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu menerima dari dua pemberi kerja, atau misalnya ada penghasilan lain selain yang sudah dibuatkan bukti potong, atau mungkin bukti potongnya tidak sesuai perhitungannya, maka akan ada lebih atau kurang bayar nanti kemungkinan Bapak Ibu. Nah, kalau ada kurang bayar, berarti sebelum mengirim SPT tahunan, kita terlebih dahulu membayarkan PPh yang kurang tersebut. Nah, nanti kalaupun SPT Bapak Ibu kurang bayar dan sudah dibayar, SPT-nya nggak berubah menjadi nihil ya Bapak Ibu. Jadi status SPT ini itu cuma menerangkan bagaimana sih statusnya perhitungan eh, SPT Bapak Ibu setelah diperhitungkan kembali di akhir tahun gitu ya. Jadi kalau statusnya kurang bayar bukan berarti ada lagi pajak yang Bapak Ibu harus bayar, tapi artinya di akhir tahun ternyata ada nih kekurangan pembayaran pajak yang harus Bapak Ibu setorkan. Tapi kalau sudah dapat bukti tanda terima lapor SPT ya berarti sudah dibayarkan kurang bayarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi ada yang nanya nih eh, apakah kalau kita menerima bukti potong dari dua pemberi kerja kok masih ada kurang bayarnya gitu ya? Kan harusnya sudah dipotong nih di dua-dua instansi ini. Benar Bapak Ibu. Kedua-dua instansi memang sudah melakukan pemotongan pajak. Namun mungkin instansi yang satu eh, mem-
mengurangkan penghasilan Bapak Ibu dengan PTKP. Instansi yang kedua dikurangkannya lagi penghasilan Bapak Ibu dengan PTKP. Padahal untuk satu orang wajib pajak dia berhak menerima satu kali saja PTKP-nya. Nah, sementara Bapak Ibu karena ada dua pemberi kerja, Bapak Ibu menerima dua kali PTKP. Jadi pada saat dihitung ulang, misalnya PTKP Bapak Ibu eh, 54 juta seharusnya. Tapi karena dua pemberi kerja masing-masing mengurangkan 54 juta, Bapak Ibu dapat PTKP-nya dari dua pemberi kerja ini jadi 108 juta. Padahal harusnya hanya dikurangi 54 juta, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan netonya itu jadi bertambah 54 juta. Makanya perhitungan di bawah nanti akan jadi kurang bayar. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian F, angsuran PPh pasal 25. Kalau Bapak Ibu hanya karyawan, nggak ada angsurannya ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian pernyataan. Jangan lupa diklik setuju di bagian bawah, Bapak Ibu. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, kita minta kode verifikasi nih sekarang Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu klik selanjutnya, nanti laman tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada kotak kuning di bawah sini. Eh, Bacaannya di sini. Ini kita klik, lalu kita akan menerima notifikasi berisi kode verifikasi di email kita, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka emailnya. Oh iya, sebelum itu ya, jadi kode verifikasi ini dia bisa dikirim ke email maupun ke SMS ke nomor telepon Bapak Ibu. Silakan dipilih, mau ke email boleh, ke SMS boleh. Hanya saja untuk SMS dia berbayar Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada pulsa nih. Kalau sekarang kan orang nggak zamannya lagi punya pulsa ya. Sekarang zamannya punya paket data. Nah, kalau paket data nggak bisa Bapak Ibu, jadi harus punya pulsa. Kalau nggak ada, saya sarankan ke email saja. Lanjut, jika sudah terima kode verifikasi, maka kode tersebut itu akan kita pindahkan untuk mengirimkan SPT. Nah, kode verifikasi yang sudah kita terima pada email atau SMS tadi, kita pindahkan ke kolom kirim SPT. Ya, jadi tadi kolom kirim SPT-nya jangan ditutup dulu. Kita pindahkan dulu kode verifikasi, baru kita klik bagian bawah kirim SPT. Bapak Ibu klik kirim SPT nanti akan keluar notifikasi ya atau informasi. Bapak Ibu silakan berikan respon terhadap layanan aplikasinya. Apakah puas atau tidak puas? Lalu kita cek lagi email untuk menerima atau melihat tanda terima SPT yang sudah kita sampaikan. Emailnya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Di sini sudah ada bukti penerimaan elektronik. Kita cek apakah benar atas nama kita, NPWP kita, tahun pajak yang kita laporkan sudah benar atau tidak, dan status SPT-nya. Data-data yang akan disampaikan dalam bukti penerimaan elektronik. Selesai sudah Bapak Ibu untuk SPT tahunan eh, karyawan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu profesinya dokter, bekerja di rumah sakit tapi menerima pasien, gitu ya, bukan semata-mata sebagai karyawan saja, maka tidak bisa menggunakan formulir 1770S. Lalu menggunakan formulir yang mana? SPT tahunan 1770 saja. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Nah, untuk 1770 itu ada 4 lampiran Bapak Ibu. Kalau tadi yang 1770S kan ada 2 lampiran ya. Ini ada 4 lampiran. Cara masuknya sama. Kita siapkan dulu dokumen Bapak Ibu. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, daftar omset atau pendapatan kotor. Yang kedua, daftar harta. Yang ketiga, daftar hutang, kartu keluarga, dan bukti setoran pajak atau bukti potong juga bisa ya. Nah, ini adalah daftar omset atau pendapatan kotor, Bapak Ibu. Misal nih, Bapak Ibu selain praktek di rumah sakit, buka praktek sendiri gitu ya. Jangan lupa dibuatkan daftar penghasilannya Januari sampai Desember. Nah, setelah itu barulah kita siap untuk mengisi SPT. Kita login dulu ke akun pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Sama langkahnya kita masukkan NIK atau NPWP, masukkan kata sandi, kode keamanannya, lalu kita klik login. Nah, jika sudah, boleh dicek dulu ya Bapak Ibu, apakah sudah benar atas nama Bapak Ibu, NPWP-nya sudah benar. Kalau sudah, kita klik bayar.
lapor, oh, bayar, lapor. Kita klik lapor. Lalu karena ini adalah formulir 1770, nah kita nggak menggunakan e-filing Bapak Ibu, tapi kita menggunakan e-form yang ada di sebelah kiri. Kalau tadi untuk karyawan kita pilih e-filing, tapi kalau untuk Bapak Ibu dokter karena pekerjaannya pekerjaan bebas, maka kita pilih e-form. Oke, baik. Kita lanjut. Kemudian kita klik buat SPT ya, Bapak Ibu, langkahnya kurang lebih sama. Nah, kemudian akan ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih ya, karena kita emang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu akan ada yang bisa kita klik nih di bawahnya untuk unduh e-form SPT tahunannya. Nah, kita isikan dulu detailnya Bapak Ibu, tahun pajaknya yang mau kita bikin tahun berapa. Kalau tahun ini kita buat tahun 2024 ya Bapak Ibu, statusnya kita buat normal. Kemudian kita pilih media pengiriman token, boleh email dan nomor handphone. Tapi kalau nomor handphone jangan lupa Bapak Ibu dia berbayar, ada pulsa yang akan ditarik. Jadi pastikan kalau milih nomor handphone, pulsanya tersedia Bapak Ibu. Kemudian kita klik kirim permintaan. Nah, akan ada notifikasi sukses jika formulirnya sudah terunduh. Silakan cek file pada komputer Bapak Ibu untuk mengambil file SPT tahunannya. Kemudian cek juga email dan handphone Bapak Ibu untuk mengecek tokennya Bapak Ibu. Lanjut kita ke pengisian formulir e-formnya. Nah, di akun DJP online itu disediakan viewer Bapak Ibu untuk bisa membuka dokumen formulir SPT tahunan yang sudah kita unduh tadi. Kalau Bapak Ibu klik bisa langsung terbuka, berarti aman ya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak mau, Bapak Ibu boleh unduh viewer yang sudah disediakan pada laman DJP online. Oke, baik. Kita isi formulir SPT-nya dari lampiran 1774. Di lampiran 4 itu adalah ada harta pada akhir tahun. Sama diisinya ya, Bapak Ibu. Keadaannya adalah keadaan 31 Desember. Nah, ini kurang lebih sama. Nggak usah kita ulangi lagi ya. Kemudian ada daftar kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ini juga datanya sama 31 Desember 2022. Nah, untuk harta-harta dan utang itu bisa kita input dengan menggunakan impor data ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu diisi satu-satu, bisa langsung diimpor data sekaligus. Kemudian kita mengisikan daftar anggota keluarga. Nah, kemudian kita masuk ke lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Ada beberapa daftarnya, Bapak Ibu, silahkan disesuaikan. Misal, Bapak Ibu dokter PNS eh, menerima honor atau menerima, kalau dokter PNS dapat uang makan nggak ya? Misalnya menerima honor lah yang dipotong PPh final. Nah, maka Bapak Ibu silakan mengisi nih pada bagian honorarium atas beban APBN atau APBD gitu ya. Jadi ada beberapa nih daftar penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Jika Bapak Ibu menerima salah satunya, silakan diisi pada bagian ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu misal punya usahanya apotik, kebetulan apotiknya masuk kategori UMKM, gitu ya, maka Bapak Ibu jangan lupa di bagian bawah itu adalah ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, itu untuk memasukkan penghasilan yang dipotong atau berdasarkan penghasilan dari usaha UMKM tersebut gitu ya. Nah, ini di bagian kotak yang di bawah ini Bapak Ibu jangan lupa di checklist ya atau di cross. Kemudian kita masuk ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sama seperti tadi, ini ada beberapa penghasilan yang sebenarnya tidak menambahi jumlah pajak yang terutang nantinya Bapak Ibu. Jadi silakan diisi apabila menerima penghasilan tersebut asal Bapak Ibu bisa menunjukkan dokumen yang mendukung ya Bapak Ibu. Lanjut kita ke formulir 1770 bagian 2, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, Bapak Ibu kan pasti menerima bukti potong ya dari rumah sakit.
Benar ya, Bapak Ibu. Nah, bukti potong tersebut itu diinput pada bagian ini, Bapak Ibu. Seluruh bukti potong yang Bapak Ibu terima dilaporkan dalam daftar yang ada di 1770 bagian 2 ini atau lampiran 2. Kemudian setelah diisi kita lanjut, kita akan masuk ke lampiran 1, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang menyelenggarakan pembukuan, maka kita mengisi bagian yang ini, Bapak Ibu. Tapi kalau memang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka kita masuk ke bagian yang satu lagi, yang halaman 2. Nah, di halaman 2, tadi sekilas juga sudah disampaikan Kak Muan. Bapak Ibu silahkan mengisi Eh, pada Wulan peredaran tuh kemana usaha malam? di bagian Kan pekerjaan nggak puasa bebas. di sana. Oke, silakan mengisi peredaran usaha atau omset atau penghasilan bruto pada bagian peredaran usaha. Lalu ada normanya 50%. Artinya penghasilan neto, penghasilan bersih Bapak Ibu yang akan kita hitungkan pajaknya itu cuma 50% dari penghasilan yang Bapak Ibu terima. Itu pun nanti masih akan dikurangi dengan PTKP lagi. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke induk ya Bapak Ibu. Nanti induk ini akan terisi otomatis dari lampiran-lampiran yang sudah Bapak Ibu isi, gitu ya. Nah, kita tinggal input PTKP nih Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan kondisi awal tahun. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu ada yang memang usahanya sebagai UMKM, misalnya tadi apotik tadi ya, belum omsetnya belum lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, jangan lupa di bagian daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final itu dicentang juga Bapak Ibu. Kemudian kita isi tanggal pembuatan SPT. Kemudian di bagian atas ada submit. Kita klik submit. Selanjutnya kita akan mengirim formulir SPT. Nah, Bapak Ibu ingat tadi di awal kita sudah ada mengirimkan saluran yang mau diberikan atau dikirimkan tokennya, ya kan? Tadi melalui email atau nomor handphone. Nah, sebelum kita masukkan kode verifikasi yang sudah dikirim ke email atau nomor handphone tersebut, jangan lupa Bapak Ibu mengunggah, mengupload lampiran daftar omset penghasilan bruto, baik yang sebagai usaha, misalnya ada usaha nih, atau yang dari eh, praktek yang di luar dari rumah sakit yang tidak dibuatkan bukti potongnya. Dilampirkan dulu, lalu Bapak Ibu masukkan kode verifikasi yang sudah diterima dari email maupun nomor handphone, lalu kita klik submit. Nah, setelah kita klik submit, maka Bapak Ibu akan menerima notifikasi submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda. Nah, kita cek lagi email Bapak Ibu untuk menerima bukti penerimaan elektronik. Nah, seperti ini misalnya ya Bapak Ibu. Baik, itu saja Bapak Ibu terkait pengisian SPT tahunan PPh. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab ya, Kak Muan. Saya kembalikan ke Bu Baby atau gimana Kak Muan? Boleh ke Bu Bebe dulu. Silakan Bu Baby. Atau mungkin kita langsung jawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kita ya, Bapak Ibu, di eh, formulir pendaftaran kemarin. Nah, ada Bapak Ibu dokter yang sudah menyampaikan pertanyaan sambil nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Ini yang di kolom chat juga sebagian sudah kita jawab. Atau nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu dokter yang ingin berdiskusi langsung dengan kita, boleh raise hand ya, Bapak Ibu. Nanti coba kita jawab gitu. Baik, ini coba kita ta, hmm, ini ada pertanyaan ya, mengapa sering dibilang kurang bayar sementara honor kita sudah dipotong dari rumah sakit tempat kita bekerja? Bagaimana kalau lebih bayar? Apakah uang lebih tersebut akan dikembalikan ke kita? Dan isunya kalau lebih bayar maka kita akan dikejar-kejar untuk diselidiki.
Baik nih ya, Bapak Ibu mungkin tadi sudah terjawab ya, Bapak Ibu kenapa kok jadi kurang bayar? Karena tadi hitung-hitungannya dari rumah sakit kan menggunakan TER ya, Bapak Ibu, tarifnya mungkin masih lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan yang Bapak Ibu terima. Sehingga ketika di akhir tahun kita total nih seluruh penghasilan Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima dari seluruh penghasilan, apakah itu dari rumah sakit A, dari rumah sakit B, dari praktek, kemudian mungkin dari honor mengajar. Tadi ada yang bertanya ya, bagaimana kalau saya dosen, saya ngajar, di mana saya melaporkan penghasilan saya gitu. Ya tetap dilaporkan Bapak Ibu, ini pengajar juga masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas ya, dia masuk ke bukan pegawai, artinya untuk menghitung PPh pasal 21-nya sama, penghasilan bruto dikali 50% dulu, baru dikali tarif pasal 17, itu sudah dipotong oleh kampus ya, oleh universitas, tapi tetap harus dilaporkan di dalam SPT. Nanti dihitung-hitung nih, digabung-gabung semua penghasilannya, ternyata totalnya itu udah lebih besar, dihitung pakai tarif pasal 17 dia udah sampai ke lapisan tarif kelima mungkin ya. Sementara yang dipotong oleh rumah sakit maupun oleh kampus itu masih di lapisan pertama. Bayangin tuh selisihnya 5% ke lapisan kelima 35%, selisihnya 30% sendiri nih Bapak Ibu ya. Jadi kebayang kenapa kok masih jadi kurang bayar gitu. Kalau lebih bayar gimana? Tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, kalau lebih bayar itu haknya Bapak Ibu sekalian, boleh diminta. Kalau misalnya lebih bayarnya itu untuk orang pribadi di bawah 100 juta, itu cukup dilakukan penelitian Bapak Ibu. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan dan prosedurnya sangat cepat. Dalam jangka waktu paling lama 1 bulan, itu uang Bapak Ibu sudah bisa masuk ke rekening. Tapi kalau misalnya lebih bayarnya lebih dari itu, maka tentu saja akan dilakukan prosedur pemeriksaan dan tentu ada tahapan-tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan begitu. Oh, ini udah ada yang raise hand ya, Pak Dokter Miko ya. Mungkin boleh langsung Pak Dokter Miko. Baik, selamat pagi. Ya, pertama eh, saya mau tanya langsung aja, apakah untuk kalau kita bekerja di rumah sakit itu kan cuman bekerja di rumah sakit kita kan langsung dipotong, ada bukti potong yang dikalikan 50%. Apa itu harus daftar-daftar ke ke Cortex atau ke DJP online? Itu satu, itu yang paling penting. Yang kedua, saya ingin mengomentari tentang aturan ini gitu ya. Ini kayaknya kita di prank nih, satu Indonesia semua teman-teman di prank seakan-akan kita punya penghasilan lebih tinggi. Padahal di penghasilan yang kita bawa pulang ke rumah itu ada uang pajak yang harus kita bayar akhir tahun. Nah, eh, koreksi kalau saya salah, iya kan? Harusnya kan apa namanya sistem itu tidak berubah-ubah, iya kan? Dari tahun 2023 itu sebenarnya sudah bagus. Dirubah ke di tahun 2024 menjadi yang kita bawa pulang lebih tinggi. Bahkan ada teman saya yang kerjanya hanya satu rumah sakit. Biasanya tidak pernah kurang bayar, tahun ini jadi bayar hampir 200 juta. Nah, parahnya adalah dia tidak tahu. Nah, ini masalahnya adalah info-info yang selalu aja di tingkat atas membuat aturan suka-suka merubah-rubah, sosialisasinya yang kurang. Sehingga apa? Teman-teman di bawah ini, aduh, pusing sekali nih. Kalau yang memangnya ada punya persiapan, kalau tidak ada persiapan kan bahaya, ya kan? Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau tanya, kalau kami memberikan zakat, itu kan ada aturan harus sesuai dengan channel-channel, misalnya melalui basis dan lembaga-lembaga keagamaan yang ditunjuk. Nah, ada beberapa teman kami yang setiap kayak seperti ini nih mau Lebaran, ada yang nyumbang tuh ke masjid, ke anak-anak ke panti asuhan, ya kan? Itu pasti kan tidak bisa dikurangi. Nah, gimana itu ya? Bingung juga nih sebenarnya aturan-aturan ini nih. Harusnya gimana kita ini ngikutin aturan atau gimana ini nantinya ke depan? Saya juga apa namanya?
Cuma 3 pertanyaan itu aja deh. Mohon dibantu oleh teman-teman di kantor pajak ini biar kami tidak untuk menjawab keresahan di tingkat bawah kalau menurut saya ya. Makasih. Terima kasih Pak Dokter Miko, pertanyaan dan mungkin masukannya juga ya Pak Dokter. Saya coba jawab langsung terkait tadi dengan bukti pemotongan di era Cortex ini. Perlu daftar lagi nggak kata Pak Miko? Nah benar sekali ya Pak Dokter Miko, di Cortex ini ketika nanti pemberi kerja mau menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 21 ini khususnya ya, karena kita bahasnya kan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Kalau misalnya mau membuat bukti potong PPh pasal 21, maka yang menerima penghasilan memang harus sudah mempunyai akun di dalam Cortex gitu. Jadi sudah terdaftar di Cortex sehingga nanti ketika dibuat eh, bukti potongnya di dalam Cortex, dia itu eh, notifikasinya NIK-nya dikenalin gitu. Jadi sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, kemudian sudah melakukan registrasi di dalam Cortex dan mungkin sampai ke aktivasi akun di dalam Cortex. Nanti baru dia bisa diterbitkan bukti potong PPh pasal 21-nya. Itu tadi untuk yang pertama terkait Cortex. Nah, ini juga sekalian menjawab ya, Bapak Ibu ada pertanyaan. Ini tadi sosialisasinya untuk SPT tahunan PPHOP tidak dengan Cortex kan gitu. Iya benar Bapak Ibu karena implementasi Cortex memang itu sejak 1 Januari 2025. Artinya seluruh kewajiban perpajakan itu sudah dilaksanakan di dalam Cortex. Tetapi itu hanya untuk kewajiban perpajakan dimulai dari masa tahun pajak Januari 2025. Artinya untuk SPT tahunan, tahun pajak 2024, kita masih menggunakan DJP online. Bapak Ibu lapornya nanti tetap di DJP online. Untuk nanti SPT tahunan tahun pajak 2025 yang akan Bapak Ibu laporkan di tahun 2026 menggunakan Cortex, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya Bapak Ibu di kelas pajak berikutnya, di sosialisasi berikutnya, nanti akan kami sampaikan bagaimana sih cara melaporkan SPT tahunan di dalam Cortex gitu. Nah, untuk yang kedua tadi pertanyaannya Pak Miko, ini ternyata kami bawa 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 pulang penghasilan yang belum dikenakan pajak nih, masih harus kami keluarkan lagi untuk pajaknya. Iya benar sekali Pak Miko ya bahwa karena yang dipotong selama tahun 2024 ini kecil gitu ya. Apalagi kita kan kalau udah masuk, saya lah sebagai ibu rumah tangga nih kalau udah dikasih sama suami gitu ya, dianggap udah uang uang sendiri nih, udah uang bisa dipakai nih. Tiba-tiba di akhir tahun suami minta lagi, minta dong uang yang kemarin nih mau bayar pajak. Ternyata yang kemarin itu, wah kita pada gimana sih gitu. Apalagi sekarang mau Lebaran ya gitu. Nah ini memang konsekuensi dari pemberlakuan PMK 168 2023 ini yang menghitung penghasilan brutonya itu tidak kumulatif. Beda dengan per 16 gitu. Jadi memang mungkin informasinya belum tersampaikan ke Bapak Ibu dokter gitu. Eh, jadi masih kurang ini ya, bukan tidak mau mungkin Bapak Ibu, tapi karena tidak tahu aja bahwa ternyata penghitungan pemotongan PPh pasal 21 untuk Bapak Ibu dokter tuh udah berubah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kecil jadinya di setiap bulannya tapi jadi besar. Ini juga mungkin eh, eh, waktu kami ada sosialisasi di tahun 2023 tuh banyak dokter yang bilang, "Wah, kenapa kami dipotong setiap bulannya terlalu besar gitu. Kami mau dipotongnya terlalu kecil." Nah, sekarang dipotong terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil? Jadi kami bayarnya di akhir tahun terlalu besar gitu. Jadi serba salah juga gitu ya. Sebenarnya maunya yang mana nih gitu. Tapi mungkin memang pemerintah ada pertimbangan ya kenapa menerbitkan PMK 168 ini dan memang saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang ada. Kami sudah menyampaikan nih masukan-masukan dari Bapak Ibu dokter terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 bagi
profesi dokter ini ya, dan kami juga mohon bantuannya dari Bapak Ibu dokter untuk menyampaikannya juga lewat asosiasi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti asosiasi bisa menyampaikan juga ke kantor pusat kami sehingga nanti barengan ya dari kami dari bawah nih, kemudian dari luar dari Bapak Ibu sekalian dari eksternal dan internal sehingga nanti mungkin bisa dilakukan review ya terhadap aturan ini di aturan PMK 168 ini. Kemudian tadi yang ketiga apa ya pertanyaannya? Kok saya jadi lupa Yang nih. mengenai zakat, Bu. Oh iya zakat benar-benar benar sekali. Zakat iya benar Pak. Ini diatur di Per 03 kalau nggak salah. Per 03 2024 itu udah ditentukan nih lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menerima zakat dan bisa di apa menjadi pengurang penghasilan. Sejauh ini Pak memang hanya kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk yang ada di dalam lampiran Per 03 2024 itu. Di luar itu memang belum diakui sebagai pengurang penghasilan. Padahal kita sama-sama tahu ya Pak bahwa kan memang zakat itu harusnya eh, kepada orang-orang di lingkungan terdekat dulu gitu. Tapi mungkin bisa kami sampaikan sedikit ya Pak bahwa semangatnya dari pemerintah ketika menerbitkan aturan ini adalah pemerataan gitu. Jadi kalau dikumpulkan di lembaga resmi nanti dibagikan secara merata juga gitu oleh lembaga tersebut kepada mustahik kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Semangatnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa juga menerima masukan ya dari Bapak Ibu sekalian bahwa nantinya tidak hanya zakat kepada lembaga resmi itu yang bisa dikurangkan dari penghasilan, tapi zakat kepada siapapun gitu bisa sepanjang misalnya ada bukti gitu ya, minimal ada bukti kwitansi atau apa gitu. Karena memang pajak ini kan dasarnya adalah bukti gitu ya Pak, bukti-bukti gitu. Karena nanti ketika Bapak Ibu dilakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya atau dilakukan pemeriksaan, kan harus ada bukti-bukti yang disampaikan bahwa benar Bapak Ibu sudah mengeluarkan zakat misalnya dalam hal ini. Mungkin seperti itu ya Pak Dokter Miko. Nah, Bu, izin Bu. Tadi yang nomor satu sepertinya belum terjawab. Pertanyaannya adalah, apakah tiap tahun kita mesti mengajukan norma perhitungan penghasilan neto apabila kita tuh hanya bekerja mendapatkan bukti potong dari rumah sakit, tidak praktek sendiri. Baik. Jadi kalau misalnya ini tadi seperti yang disampaikan oleh Fitri ya, Dokter Miko bahwa dokter itu kan penghasilannya bisa macam-macam sumber penghasilannya. Ada dokter yang penghasilannya itu hanya sebagai pegawai tetap. Apakah dia PNS atau dia cuman pegawai tetap rumah sakit. Dia tidak melakukan praktek, hanya pegawai saja. Apakah dia misalnya jadi direktur atau dia misalnya jadi manajer atau apapun itu, hanya pegawai tidak melakukan praktek. Nah, itu sumber penghasilannya hanya dari gaji yang diberikan oleh rumah sakit. Maka untuk dokter dengan status seperti ini, dia tidak perlu menyampaikan norma penghitungan penghasilan neto. Tetapi bagi dokter yang melakukan praktek, apakah cuma di satu rumah sakit saja, atau di dua rumah sakit, atau tiga rumah sakit, atau misalnya dia ada praktek di rumah, sepanjang dia melakukan pekerjaan bebas, tenaga ahli ya, sebagai dokter, dia praktek, maka dia harus menyampaikan norma penghitungan penghasilan neto, supaya dia bisa diperkenankan menggunakan norma yang 50%. Ini sekaligus menjawab ya, Pak Dokter Miko, tadi ada pertanyaan juga di kolom chat, katanya kalau nggak nyampein norma malah nanti normanya jadi 65%. Wah, enak banget gitu ya, jadi lebih besar normanya kan, berarti penghasilan netonya jadi lebih kecil. Kalau begitu dokter-dokter nggak perlu nyampein norma dong gitu. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dokter dalam hal ini ya tidak menyampaikan pemberitahuan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, maka dianggap bahwa wajib pajak tersebut memilih untuk menggunakan pembukuan. Begitu ya, mungkin udah cukup jelas ya, Pak Dokter Miko. Iya, Bu. Oke, makasih. Atau Fitri mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup Kak Muan.
Baik, kita coba, Fitri, ada yang mau dijawab dari eh, ini daftar pertanyaan yang masuk ke kita mungkin? Boleh, Kak Muan. Tadi ada Bapak Ibu yang bertanya, bagaimana kalau belum memadankan NPWP dengan NIK ya Bapak Ibu. Nah, ini kita tegaskan lagi, untuk saat ini Bapak Ibu masih bisa menggunakan NPWP yang lama karena kanal pelaporannya itu adalah DJP online. Tapi kami sangat menyarankan untuk segera memadankan NPWP dengan NIK. Artinya NIK-nya Bapak Ibu aktivasi menjadi NPWP. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu bisa kita lakukan secara mandiri melalui DJP online, Bapak Ibu. Tapi sejak implementasi Cortex, kanal pemadanan mandirinya sudah ditutup. Jadi memang harus ke kantor pajak, Bapak Ibu. Jangan khawatir, prosesnya cepat, tidak lama. Tapi memang kita berharap antrian tidak panjang saat itu ya, Bapak Ibu. Jadi prosesnya sendiri tidak lama, tapi memang tetap harus antri. Nah, cuma itu caranya sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu tanya gimana cara yang memadankan. Kalau dulu memang bisa mandiri dari kanal DJP online. Kalau sekarang mau tidak mau Bapak Ibu harus ke kantor pajak. Seperti itu. Kemudian rata-rata pertanyaannya insya Allah sudah terjawab semua ya Kak Muan dengan pemaparan tadi. Hmm. Oh, ini juga mungkin ada beberapa yang bertanya di chat juga dan ada yang bertanya di link pertanyaan. Kita tegaskan sekali lagi Kak Muan. Jadi kasusnya adalah dokter praktek di beberapa rumah sakit, kemudian menerima bukti potong dari setiap rumah sakit tersebut. Nah, apakah bisa menggunakan formulir 1770S? Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya terangkan bahwa formulir 1770S bisa digunakan ketika Bapak Ibu dokter statusnya adalah karyawan rumah sakit. Bukti potongnya 1770 A1 atau A2. Nah, kalau Bapak Ibu ada nih, dokter PNS biasanya dapat 1721 A2, tapi ada praktek juga gitu ya. Dapat jasa dokter dari rumah sakit, ada beberapa rumah sakit, maka tetap menggunakan formulir 1770 Bapak Ibu. Tapi jika bukti potongnya hanya yang 1721 A1 maupun A2, maka boleh menggunakan formulir 1770 saja. Mungkin itu dulu kamu, mungkin kita lanjut sudah ada Ibu Isabella yang bertanya. Silakan Ibu. Silakan Ibu Isabella Selamat siang. yang ya. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ini saya posisinya saya bekerja di rumah sakit, jadi sebagai ASN, kemudian juga di rumah sakit swasta, dan saya buka praktek. Nah, ini yang mau saya tanyakan, untuk lembaran 1770 yang lembaran pertama, itu untuk tabel B, itu kan isinya pekerjaan bebas. Nah, itu kalau yang tadi saya ikuti bahwa pekerjaan bebas itu sudah semuanya ya. Jadi pekerjaan bebasnya tuh jadi kalau saya pekerjaan bebas yang saya masukkan di situ adalah pendapatan bruto dari rumah sakit swasta plus pendapatan bruto dari tempat praktek saya selama setahun ya. Itu saya masukkan brutonya, kemudian normal 50% dan sisanya yang dihitung pajak. Sekarang yang mau tanyakan kalau 1771 yang tabel C. Tabel C itu dihitung diisi tidak ya? Makasih. Baik Ibu, tabel C itu yang dipotong oleh pihak lain ya Bu ya? Jadi kalau kasus saya ini pihak lain yang mana ya yang dibilang pihak lain? Oh iya, kalau dalam kasus Ibu berarti pihak lainnya itu adalah pemotong pajaknya, pihak rumah sakit. Nah, eh, apabila Ibu dapat bukti potong nih, misalnya dari rumah sakit, maka PPh atau pajak yang sudah dipotong oleh rumah sakit itu Ibu masukkan dalam Oh jadi berarti saya masukkan pajak yang pada sudah SPT Ibu dipotong gitu ya. dari
rumah Betul, sak rumah sakit RSUD yang saya kerja sebagai ASN dan rumah sakit betul. swasta itu yang sudah potong pajak saya masukkan juga di situ ya. Betul, Ibu. Karena nanti misalnya nih, Ibu cuma masukkan jasa dokter saja dari penghasilan baik di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit swasta, dan praktek sendiri. Maka semuanya kan dihitung nih menjadi dasar untuk penetapan berapa pajak terutang. Kalau Ibu tidak input bukti potong atas PPh yang sudah dipotong, maka nanti nggak ada pengurang pajaknya, Bu. Sementara di tempat Ibu bekerja sudah ada sebenarnya Ibu bayar pajak. Jadi yang sudah Ibu bayarkan setiap bulan itu nanti menjadi pengurang pajak terutang di akhir tahun, Bu. Ibu, tapi ini kalau yang sebelumnya ada yang 1770 yang halaman 2, 1770 yang 2 bagian A. Itu kan saya juga sudah memasukkan semua potongan dari rumah sakit dari RSUD dan rumah sakit swasta yang saya kerja. Itu kan saya sudah masukkan juga di 1770 bagian kedua tabel A. Berarti Oh iya benar, iya maksud saya 1770. yang itu. Berarti Ibu maksudnya yang penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah ya, Bu ya? Bukan? Bukan. Sebenarnya Mm-mm, yang saya mau tanyakan mm-mm, 1771 lembaran satu yang mm-mm. tabel tabel B, tabel C apakah sama dengan 1770 lembaran 2 bagian A. Bagian A itu kan 1770 yang 2 bagian A itu kan semua Iya, penghasilan yang saya dapat dari RSUD dan rumah sakit swasta kan saya masukkan ke sini nih yang sudah dipotong besarnya pajak betul. yang saya Mm-mm, dapatkan saya masukkan di sini ya. mm-mm. Iya, betul Ibu, betul. Ya. Nah, sekarang yang mau Mm-mm, saya tanyakan kalau 1770 yang 1771 tabel C mm. Ibu itu boleh saya dibantu di masukkan situ apa ya nama tabelnya? bentar ya. Mm. Yang di bawah tabel pekerjaan bebas 1770 kalau yang tabel B itu kan yang pekerjaan bebas nih saya masukkan. Nah, yang kalau Mm-mm, mm-mm. bagian C penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dalam kurung tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Coba sebentar ya Bu, kita buka dulu SPT-nya ya. Ya, ya. Karena selama ini saya bagian C ini saya masukkan penghasilan dari rumah sakit swasta. Yang 50%-nya. Jadi pekerjaan bebas itu saya masukkan hanya pendapatan dari tempat praktek. Nah, brutonya ya, bruto tempat praktek saya masukkan di tabel yang B, yang pekerjaan bebas, yang ada pekerjaan bebas, sementara bagian C, tabel C, itu saya masukkan eh, bruto dikalikan 50% dari rumah sakit swasta. Baik, Ibu izin boleh kita lanjut nanti di WA ya Bu, Ya. karena teknis sekali nih sepertinya kita kebetulan nggak sedang tidak pegang formulir SPT tahunan. Nanti kita Oh coba gitu. lebih detail lagi ya Bu. Saya eh, infokan nomor WA kantor kita ya Bu ya. Nanti kita lebih detail Iya, lagi iya, di baik. WA boleh Ibu? Izin Kak Fitri, Ya, boleh. Iya, ini iya Boleh, boleh. ada boleh. ada Makasih. form SPT-nya nih bagian C yang dimaksudkan Ibu tadi. Oh iya baik-baik. Formulir 1770 bagian 1 ya. Iya, iya. Iya. Bagian C-nya, untuk bagian C ini keterangannya. Iya, bagian C. Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Ini yang dari pemberi kerja mestinya, Bu. Ini pemberi kerja yang mana? Yang saya sebagai ASN atau saya di rumah sakit swasta? Karena Iya. di rumah sakit negeri, maksudnya rumah sakit pemerintah, saya juga bekerja di rumah sakit pemerintah dan penghasilan saya dipotong pajak juga gitu. Baik, Ibu. Nah, ini yang untuk bagian C ini kan kalau kita lihat ya di bawahnya ini kan pindahkan jumlah bagian C kolom 5 ke formulir 1770 angka 2. Berarti itu masuk ke 1770 angka 2 adalah yang sehubungan dengan Kerjaan. eh, pekerjaan ya, sehubungan dengan Ya. pekerjaan. Ini biasanya diisi untuk yang Bapak Ibu eh,
menerima bukti pemotongan dari statusnya sebagai PNS, Bapak Ibu. 1721 A1 Oh, atau hanya A2 ya? PNS ya? Iya, A1 atau 1721 A2. A1. Nah, yang untuk 1771 halaman 2 ya. Hmm? Coba Bu Beb boleh Ya. 1772 yang akar Romawi 2. 1772, 1772 Bu Beb. Iya, iya. Nah, ini 1772 ini bagian A. daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Ini boleh dimasukkan di sini yang dari rumah sakit swasta. Oh, rumah sakit pemerintahnya tidak dimasukkan ya, Ibu? Yang kalau rumah sakit swasta dan pemerintah ya, Ibu bisa Oh iya, iya. masuk di sini. Oh iya, Mm-mm. baik. Kalau praktek, kalau misalnya yang tadi eh, sebagai PNS, dia boleh masuk ke 1771 yang bagian C. Masuk ke sini orang kaya itu ini masalah lagi boleh ya. Nomor malah ini kan kondisional bisa yang dia dapat. Iya, mau anaknya tuh. Kalau yang saya baca di sini 1771 yang bagian C ini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, kalau saya bekerja di rumah sakit pemerintah itu kan final ya. Oh iya, Ibu, ada perbedaan Bu. Jadi kalau memang penghasilan yang bersifat final, itu artinya kita atas penghasilan tersebut nggak kita masukin lagi Bu di daftar penghasilan itu untuk dikenakan SPT tahunan. Misalnya apa nih yang final? Misalnya ada honor dari yang dikeluarkan dari Oh, APBN atau honorarium APBD. ya. Iya, nah itu yang dimaksud dengan PPh yang bersifat final. Nah ini hanya yang dari bukti potongnya Bu. Kan ada tuh Ibu terima bukti potong sebagai ASN ya. Bukti Iya, potong ada. 1721A2. Nah itu dia Bu. Kalau itu penghasilannya tidak dikenakan PPh final. Nanti yang satu ini bikin dulu yang satu. Oh, jadi yang saya masukkan di bagian C ini yang itu ya. Iya benar Ibu. Eh, PPh 1721A2 dari rumah sakit pemerintah. Betul. Iya benar Oh sekali ya. Bu. Oh, jadi kalau yang ini yang pekerjaan bebas, yang bagian B, tabel 1771 tabel B, pekerjaan Mm-mm. bebas itu terdiri dari pekerjaan di tempat praktek plus pekerjaan di rumah sakit swasta. Sementara yang bagian C itu adalah data yang saya masukkan adalah data dari pekerjaan di rumah sakit negeri ya, pemerintah. Iya betul Ibu. Seperti itu ya. Oh ya. Iya benar. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, beberapa pertanyaan di chat juga sudah kita jawab ya. Bapak Ibu boleh dicek kembali jika memang ada yang belum terjawab. Silakan Bapak Ibu mungkin langsung eh, raise hand aja ya Kak Muan. Karena kalau dilihat dari daftar pertanyaan, mudah-mudahan semua sudah terjawab Iya. Bapak Ibu. Rata-rata udah terjawab ya. Ini Iya. mungkin ada yang di kolom chat ya sambil menunggu yang raise hand. Ada yang bertanya gimana nih Bu kalau kami misalnya kan kami butuh SKP nih. Jadi butuh penelitian mungkin, butuh kursus, seminar atau apapun kan ada biaya yang dikeluarkan. Boleh nggak kami bagaimana cara kami membebankan biaya itu mungkin atau mengurangi itu dari penghasilan. Nah, konsep dari norma penghitungan penghasilan neto Bapak Ibu yang 50% itulah dianggap sebagai biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk profesi Bapak Ibu sebagai dokter. Jadi apakah itu biaya mungkin tadi biaya untuk alat, beli alat, alat-alat praktek mungkin atau mungkin itu tadi untuk peningkatan kapasitas. Di 50% itulah biaya-biayanya diakomodir. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, wah itu terlalu kecil nih 50% itu. Nah, biaya yang saya keluarkan lebih dari itu. Maka
Bapak Ibu boleh menggunakan pembukuan, jadi lebih real gitu ya. Bapak Ibu memilih untuk menggunakan pembukuan. Jadi ketahuan berapa nih penghasilan bruto yang didapatkan selama ini. Apakah itu dari praktek di rumah sakit, praktek pribadi, itu di total seluruhnya. Kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan itu boleh dikurangkan. Yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung. Bapak rinci, Bapak Ibu dokter rincikan apa-apa aja pengeluarannya sehingga dapatlah berapa penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan itu. Nanti baru dari situ kita hitung berapa PPh yang terutangnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi kan udah disampaikan juga bagaimana kalau misalnya tidak menyampaikan pemberitahuan norma, apakah tetap 50% nih? Nah, kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto, maka dianggap bahwa wajib pajak tersebut memilih untuk menggunakan pembukuan. Begitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan lagi ya. Iya, silakan Ibu Rina Melati, silakan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Eh, saya ingin bertanya, saya istri seorang dokter. Saya ini yang dokter, suami saya swasta. Selama ini saya melaporkan SPT bersatu dengan suami. Tapi saya punya NPWP. NPWP saya itu hampir sama dengan suami, hanya belakangnya berbeda, yaitu 999. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah eh, saya pernah ngecek ternyata NPWP saya itu tidak aktif, non efektif. Yang pertanyaan saya, apakah saya harus menghapus NPWP saya itu yang belakangnya 999 karena saya ingin tetap melaporkan SPT eh, bersatu dengan suami. Kedua, pertanyaan saya, sekarang ini kan saya dengar ada pemadanan dengan NIK ya Bu ya untuk nomor NPWP. Apakah saya juga harus melakukan pemadanan NIK ini? Kalau misalnya saya harus melakukan pemadanan NIK, berarti kan NIK saya berbeda dengan suami. Nah, bagaimana caranya? Yang ketiga, pertanyaan saya adalah untuk tahun pajak 2025 kan memakai Cortex ya Bu. Dan kita dikatakan harus mengajukan norma eh, di awal di 3 bulan awal tahun ini. Saya sudah mencoba mengajukan norma di Cortex, tapi belum berhasil, Bu. Jadi sebetulnya bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Nah, yang pertama dulu ya Bu, Ibu tadinya sudah punya NPWP, tapi NPWP-nya berarti NPWP istri ya Bu, belakangnya 999. Berarti ini sudah lama ya Bu Rina, karena sebenarnya NPWP istri itu dia sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi sekarang cukup pakai NPWP suami. Nah, memang dulu prosedurnya adalah harusnya dihapus Bu NPWP-nya. Namun sekarang kan sebenarnya sudah tidak ada lagi NPWP istri, NPWP suami, kita menggunakan NIK. Nah, kita harus cek dulu nih Bu di Cortex, apakah atas NIK Ibu sudah terdaftar di FTU atau Family Tax Unitnya suami gitu ya Bu ya. Mungkin nanti kita perlu data NIK-nya Ibu Rina dan suami. Nanti izin ya Bu, kita japri, boleh di DM ke kita berapa nomor WA-nya Ibu. Nanti kita cekkan apakah atas ini sudah terdaftar di Cortex gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua,
apakah harus pemadanan? Iya, yang harus pemadanan adalah suami Bu sebenarnya. Karena NPWP Ibu sebelumnya pun adalah NPWP istri gitu ya. Artinya Ibu adalah tanggungan suami. SPT juga pasti hanya satu kan Bu, SPT suami saja. Seluruh penghasilan Ibu dan suami digabung di SPT tersebut. Jadi yang harus pemadanan suami sebenarnya Bu. Nanti setelah suami pemadanan, Ibu bisa membuat akun Kortek sendiri sebagai istri. Gitu ya. Jadi langkah pertama mungkin kita cek dulu Bu atas NIK Ibu dan suami itu apakah sudah terdaftar di Kortek. Sebelumnya apakah suami sudah melakukan pemadanan NIK dan NPWP Bu? Saya belum tahu, belum saya tanya ke suami. Oh ya boleh, nanti kita cekkan aja ya Bu ya. Atau menginput permohonan secara mandiri, online atau datang ke kantor pajak ya Bu? Boleh diulangi Bu pertanyaannya? Ibu sudah pernah kan, Ibu sudah mengajukan ya tadi untuk mengajukan NPPN ya melalui Kortex. Nah, apakah Ibu menyampaikannya itu online dari Kortex atau Ibu langsung ke kantor pajak? Online Bu, online. Online ya, berarti Ibu sudah bisa buka akun Korteksnya Ibu ya? Belum Bu, maksudnya saya untuk masuk ke korteksnya aja belum bisa gitu. Belum bisa. Jadi, Oh iya, baik. Berarti jadi saya eh, iya, berarti kita cek dulu Bu status NIK Ibu di Kortex, apakah memang sudah aktif, NIK suami juga. Kalau memang nanti sudah bisa, baru nanti kita aktifasi akun Kortex Ibu. Gitu ya Bu ya. Izin oh kalau gitu. boleh dijapri ke kita Bu nomor Nomor apanya Bu? Nomor NIK? Nomor WA? nomor WA Ibu ya, nanti biar kita Oh hubungi ya, kembali. oke Atau boleh ya. WA ke nomor Textmin kita juga boleh ya Bu. Tadi di kolom chat udah beberapa kita bagikan. Izin saya biar saya bagiin lagi ya Bu ya. Ya boleh WA ke nomor tersebut atau boleh Ibu juga japri nomor WA ke kita biar kita yang menghubungi Ibu kembali. Nanti saya hubungin aja nomor yang ini yang tertulis ini ya Boleh, Bu. boleh Bu. Iya, Ya, baik. ya terima kasih Bu. Oh ya beberapa nggak pernah terima gitu ya. Sebenarnya di awal-awal terbit PMK ini kita sudah sosialisasi ke beberapa asosiasi rumah sakit juga sudah gitu ya. Harapan kita adalah kalau sudah kita sampaikan ke rumah sakit, tentunya tersampaikan ke Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit gitu. Tapi kalau memang ternyata masih ada simpang siuran informasi, kami mohon maaf juga. Dan Bapak Ibu boleh juga lihat di akun media sosial karena semua gitu ya. Tapi apabila ada peraturan baru, kita usahakan menjangkau wajib pajak yang terdampak gitu. Nah, memang kalau untuk dokter kan banyak sekali jumlahnya. Jadi kemarin kita itu mengundang rumah sakit memang Bapak dokter ya Bapak Ibu karena banyak nih instansi yang terdampak di PMK 168 ini dan kita sudah coba. Tapi ke depannya kita mencoba lebih banyak yang bisa kita jangkau ya Bapak Ibu insya Kalau memang tidak ada lagi, mungkin boleh. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Baby. Silakan Bu Baby. Baik,
Terima kasih Bu Fitri dan Bu Muan atas paparan dari materi ya tentang pelaporan SPT tahunan Maaf, Bu. Halo, Bu. ya. Maaf, Bu. Saya mau tanya, tapi saya nggak ada fitur raise hand-nya. Boleh bertanya sebentar, Bu? Oh iya, silakan silakan. Dengan siapa? Selamat siang dengan Ibu Dwi. Silakan Bu. Izin, Bu, saya mau tanya untuk dokter baru atau dokter yang dulu tidak berpraktek maksud saya, lalu di bulan Juli atau Juni baru praktek. Nah, untuk pelaporan SPT 2024-nya seperti apa ya, Bu ya? Sedangkan kita prakteknya, maksudnya gajinya itu ya, potongan gaji, potongan pajaknya itu belum dari Januari gitu, baru baru mulainya bulan Juli atau bulan Juni gitu. Bagaimana ya, Bu ya? Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah menerima bukti potong dari rumah sakit? Eh, Kalau butik potongnya belum, Bu. Cuma sudah terpotong itu 5% Bu, per bulannya. Oh ya, kalau sudah terpotong, rumah sakit wajib menerbitkan bukti potong ya, Bu, karena bukti potongnya itu harusnya diterbitkan per bulan. Ibu izin apakah sebagai karyawan atau praktek di rumah sakit? Saya praktek, Bu, di rumah sakit. Praktek ya? Oke, Iya. baik. Nah, Ibu, sebenarnya untuk perhitungan pajak itu tahunan, Bu. Jadi nggak masalah, Ibu bekerja dimulai dari bulan berapa di tahun itu. Yang penting nanti di SPT tahunan yang diinput adalah penghasilan selama setahun. Berarti kalau Ibu mulai bekerja di bulan Juni, maka penghasilannya dari bulan Juni sampai Desember saja yang dimasukkan ke SPT tahunan. Nah, bukti potong dari rumah sakit segera diminta, Bu, karena itu kewajibannya rumah sakit setiap kali dia memotong pajak maka dia harus menerbitkan bukti potongnya. Apalagi itu udah tahun lalu ya Bu ya. Ini udah berganti tahun harus diterbitkan oleh rumah sakit meskipun Ibu belum 1 tahun bekerja di situ. Karena penerbitan bukti potong itu bulanan Bu. Iya, bukan tahunan. Tahunan itu untuk pegawai tetap. Tapi kalau untuk jasa profesi seperti dokter, setiap kali Ibu menerima penghasilan harusnya keluar bukti potongnya. Tapi bisa juga Bu digabung dalam 1 bulan, misalnya beberapa kali menerima penghasilan, rumah sakit boleh menerbitkan satu saja bukti potong untuk seluruh penghasilan yang Ibu terima. Nah, berdasarkan bukti potong itulah nanti Ibu mengisi SPT tahunannya. Begitu, Bu. Oh baik Bu, jadi untuk dari bulan Januari sampai bulan Mei atau Juni gitu tidak ada bukti potong berarti tidak masalah ya Bu ya? Nggak masalah, Ibu. Iya, jadi bukti potongnya itu nanti nggak harus full 1 tahun. Tapi bukti potong yang Ibu terima itu nanti akan mengurangi jumlah pajak yang terutang pada SPT tahunan. Begitu, Bu. Oke baik, terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu. Baik. eh Sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bu Fitri dan Bu Muan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Fitri dan Bu Muan atas paparannya tadi juga telah sama-sama berdiskusi dengan eh, rekan-rekan dokter di sini hari ini di sosialisasi pelaporan SPT tahunan bagi profesi dokter. Kepada Bapak Ibu juga peserta sosialisasi hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, diskusinya juga saran masukannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Kalau tadi ada masukan-masukan juga kita coba teruskan nanti ke kantor pusat. Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi terbaru terkait perpajakan, Bapak Ibu bisa follow akun media sosial baik itu di Instagram atau Facebook, di YouTube juga ada. Termasuk untuk rekaman sosialisasi kita hari ini kita upayakan nanti bisa diakses kembali Bapak Ibu. Nanti kita akan infokan di media sosial jika sudah kita up kembali ya. Bapak Ibu bisa follow akun Instagram @pajaksumut1, satunya berupa angka. Jadi nanti di situ kita akan share info-info terbaru seputar peraturan perpajakan. Eh, Juga mungkin jika ada acara-acara sosialisasi lain juga kita akan infokan di situ. Baik, untuk acara sosialisasi hari ini bisa kita akhiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saran masukannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.
Terima kasih Bu Muan, Bu Fitri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.